Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, sesuai tema yang ditetapkan oleh pengurus, menciptakan kehidupan yang damai. Maqalah Arab mengatakan kun kal yadain wa la takun kal udhunain. Jadilah kalian seperti dua tangan dan jangan pernah menjadi seperti telinga. Kenapa telinga ini salah satu organ tubuh terkoreksi dalam maqalah ini? Karena ternyata telinga dalam aktivitas kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah kerjasama. Sampai-sampai kalau ada di antara kita yang memberikan nasihat kepada anaknya atau memberikan nasihat kepada orang lain, kemudian yang diberi nasihat itu tetap membandel, kita sering mengatakan, engkau kalau dikasih nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Menggambarkan betapa telinga tidak mampu kerjasama. Sementara tangan dengan tegas kun kal yadain, jadilah kalian seperti dua tangan. Hampir dalam semua aspek kehidupan kita bisa terapkan dari falsafah tangan. Pertama dari pembagian tugasnya,
Kedua, dari kerjasamanya. Dan yang ketiga, dari sikap toleransinya yang sangat indah sekali. Kita melihat bagaimana tangan melakukan pembagian tugas, bahwa untuk tugas-tugas kebaikan dalam tanda kutip dikerjakan oleh tangan kanan, sementara untuk tugas-tugas dalam tanda kutip yang kita anggap tidak baik, kita serahkan pada tangan kiri. Untuk memasukkan makanan ke dalam mulut menggunakan tangan kanan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan, dan sangat tidak etis atau bahkan kita dianggap tidak baik sikap kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri. Memberikan gambaran pembagian tugas yang sangat jelas di antara dua tangan ini. Lebih-lebih kalau kita lihat pembagian tugas dalam jari jemari kita, untuk menyatakan kalau perbuatan orang lain itu baik, kita tidak perlu orasi dengan kalimat yang panjang, pujian-pujian yang terlalu banyak. Cukup dengan mengangkat jempol, ibu jari, orang akan faham kalau perbuatan itu baik. Betapa sangat indah, sangat simpel tangan memberikan gambaran pada kita. Dan untuk mengatakan kalau perbuatan itu tidak baik atau jelek, cukup dengan mengangkat jari kelingking, jari yang paling kecil. Orang akan faham kalau perbuatan itu tidak baik. Tidak harus menggunakan cacian yang berlebihan atau bahkan makian-makian. Dan untuk menunjuk, gunakan jari telunjuk. Untuk menggunakan cincin, gunakan jari manis. Betapa pembagian tugas ini sangat indah sekali. Kalau kita ibaratkan jari jemari ini, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tarik dulu ke belakang, kita contohkan dalam kehidupan Rasulullah. Maka Rasulullah ada 5 komponen yang kemudian mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan dakwah dan tugas beliau. Jempol digambarkan Abu Bakar Siddiq, orang tua yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan. Telunjuk digambarkan Rasulullah yang senantiasa memberikan arahan dan perintahnya. Jari tengah digambarkan adalah Umar bin Khattab yang berdiri tegas mengayomi semuanya. Dan jari kelingking digambarkan Utsman bin Affan, pemegang dana yang hartanya diserahkan semuanya untuk dakwah Islam. Sementara jari yang paling kecil adalah Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas dan pandai, bisa masuk kemanapun. 5 komponen ini bergabung membentuk kekuatan sehingga dakwah Rasulullah bisa menjadi berhasil. Kalau di antara 5 ini tidak ada, satu saja, maka akan sulit untuk bisa berkembang. Begitupun kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada orang tua, ada pemerintah, ada polisi yang di tengah-tengah berdiri mengayomi dengan hukumnya. Ada anggarannya dan bahkan ada rakyat yang bergerak untuk ikut membangun kesuksesan pembangunan bangsa ini. Jika salah satunya tidak ada, maka sulit akan berkembang, sulit akan membangun. Pembagian tugas yang sangat indah digambarkan oleh falsafah tangan ini. Berikutnya, tangan memberikan gambaran kerjasamanya yang sangat indah sekali. Ketika tangan kanan mendapatkan beban yang cukup berat, tanpa pernah diminta, tangan kiri akan bergerak untuk membantu meringankan beban tangan kanan. Sebaliknya, ketika tangan kiri terluka atau gatel, tangan kanan tanpa pernah disuruh, dia akan bergerak menggaruk di mana tangan kanan yang gatel itu, tangan kiri yang gatel itu. Betapa kerjasama yang sangat indah sekali di antara kedua tangan ini.
Dan ini sangat ditekankan dalam hal kerjasama. Dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong-menolong, bekerja sama dalam hal takwa dan kebaikan. Dan jangan pernah tolong-menolong dalam hal keburukan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Satu dengan yang lain saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan. Hadirin rahimakumullah, kita lihat ada di bawah ini, di dalam ini kita ada masjid. Di bawah ada ubin, di atas katakan kita ada genteng. Di sekeliling kita ada tembok. Semuanya saling mendukung tugas masing-masing dan tidak ada yang pernah mengambil peran satu dengan yang lain, mengambil peran yang lainnya. Bisa dibayangkan kalau genteng berteriak karena selalu kena panas kalau siang hari, malam hari kedinginan, saat hujan basah kuyup dia berteriak ingin menjadi ubin. Sementara ubin juga berteriak, saya setiap hari diinjak-injak oleh orang. Kemudian tukar, mengambil posisi masing-masing. Ubin jadi genteng, genteng jadi ubin. Bisa dibayangkan. Maka dalam kehidupan berbangsa, agar kehidupan kita betul-betul tercipta suasana yang damai dan tenang, laksanakan posisi kita masing-masing sesuai dengan tugas dan porsi kita. Tidak boleh mengambil porsi orang lain. Sehingga kehidupan menjadi betul-betul indah. Hadirin rahimakumullah, berikutnya toleransi tangan sangat indah sekali. Ketika tangan kanan maju ke depan, tangan kiri tidak harus ditarik akan mundur ke belakang. Dan sebaliknya, ketika tangan kanan sudah mulai mundur ke belakang, tanpa harus didorong, tangan kiri akan maju ke depan. Tidak pernah kedua tangan ini bersama-sama maju ke depan atau bersama-sama mundur ke belakang. Menggambarkan betapa toleransi tangan ini sangat indah sekali. Kalau satu sudah ada di depan, tunggu yang lain di belakang. Ketika yang di depan sudah mulai mundur, kita maju satu persatu. Dan toleransi secara luas digambarkan dalam Al-Quran, patut kita terapkan dalam semua sisi kehidupan kita. Dalam hal keyakinan, bagaimana toleransi kita diajarkan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak perlu dipertentangkan, bahkan kemudian dihadap-hadapkan sehingga menjadi suasana itu semakin keruh. Dan dalam hal amal perbuatan kita sehari-hari, Al-Quran juga mengajarkan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami adalah amal kami dan bagi kalian adalah amal kalian. Tidak perlu dibentur-benturkan dan kemudian yang satu menyalahkan amal yang lainnya. Belakangan ini berkembang di media sosial terutama, yang satu menyalahkan amal yang lainnya. Bahkan membaca surat Al-Fatihah sudah dibilang bid'ah, dan kemudian itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga masyarakat menjadi ribut dan kacau. Kedamaian menjadi terusik hanya karena merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Betapa toleransi sangat dibutuhkan dalam setiap lini kehidupan kita. Sangat-sangat dibutuhkan.
Karena itu hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, makalah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menciptakan kehidupan yang damai, lakukanlah pembagian tugas yang jelas di lingkungan kita. Dimulai dari lingkungan keluarga, RT, RW, masyarakat, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangun kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain, sehingga kerjasama itu mewujudkan satu karya yang betul-betul monumental yang kita harapkan bersama. Dan jangan lupa toleransi di antara sesama kita patut untuk kita wujudkan bersama. Jika tiga hal ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mampu mewujudkan kehidupan yang damai, bahkan mampu mewujudkan satu masyarakat yang kita cita-citakan bersama, yaitu gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk mampu mewujudkan masyarakat yang damai, masyarakat yang tenang, dan masyarakat yang tentram guna melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.